Selamat datang di podcast kesehatan masyarakat. Hari ini kita akan membahas apa sih BPJS itu dan bagaimana sistem ini bekerja. Sebelumnya kita perkenalan lebih dahulu. Saya Alta sebagai host di sini dan saya mengundang beberapa narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya dan sangat keren pastinya. Yang mungkin dari sebelah kanan bisa perkenalan diri dulu. Halo, aku Fajar dan sebagai pegawai swasta. Halo, aku Lutfi sebagai petugas fasilitas kesehatan. Halo, aku Amara, aku sebagai peneliti kebijakan kesehatan. Halo, aku Nadia, di sini aku sebagai mahasiswa kesehatan. Jadi yang pertama itu BPJS itu kan katanya seperti gotong royong kan di dalam sistemnya. Jadi maksudnya itu gimana ya? Mungkin dari mahasiswa kesehatan dahulu bisa menjelaskan. Bener banget nih, BPJS Kesehatan itu prinsipnya gotong royong. Jadi peserta yang sehat membantu yang sakit, peserta yang mampu membantu yang kurang mampu. Semua iuran masuk satu dana, lalu dana ini akan dipakai untuk kepentingan bersama-sama, tentunya saat kepentingan dalam pengobatan. Dan dasar hukumnya kuat, ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 dan Undang-Undang BPJS tahun 2011 sebagai payung utama juga diikuti banyak peraturan runtutan lainnya. Oh, berarti BPJS ini didasari oleh regulasi yang sangat matang ya, jadi. Iya, betul. Tapi di dalam BPJS kan mencakup luas kan seluruh masyarakat Indonesia. Itu ada kasta tersendiri nggak buat pembiayaannya atau gimana? Nah, kalau saya sendiri sebagai pegawai, iurannya itu dipotong dari gaji dan dibayar kantor juga. Itu masuknya peserta pekerja penerima upah. Peserta mandiri itu yang bayar sendiri di setiap bulan. Sedangkan PBI atau penerima bantuan iuran itu masyarakat yang tidak mampu. Iurannya ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau peserta mandiri telat bayar, kartunya bisa dinonaktifkan. Harus bayar tunggakan dulu baru bisa aktif lagi. Sistem pembayaran rumah sakit menggunakan INA-GBI. Jadi BPJS membayar per paket diagnosis, bukan per item jasa. Tarifnya sudah ditetapkan pemerintah melalui Permenkes nomor 52 tahun 2016 supaya biaya bisa terkendali. Jadi tarifnya itu udah diregulasi juga, sistemnya diregulasi. Jadi kalau kita nih sebagai masyarakat jadi kan sakit kan, jadi bisa langsung ke rumah sakit gitu aja. Nggak bisa dong, Pak. Jadi gini, kita sebagai masyarakat nih ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama nih kita harus masuk dulu ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat 1. Nah, baru nih kalau misal penyakit kita nih perlu tindakan lebih lanjut atau tindakan medis yang lebih lanjut, itu baru bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Atau mungkin keadaan darurat seperti sesak nafas atau kecelakaan yang mengakibatkan membahayakan nyawa. Oh. Sistem ini ada regulasinya nggak kira-kira? Ya benar, sistem ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan Berkelanjutan agar layanan lebih terstruktur dan efisien. Jadi sebenarnya apa sih yang ditanggung dari BPJS itu? Nah, sebenarnya nih yang ditanggung oleh BPJS nih hampir mencakup seluruh masalah kesehatan, asalkan sesuai dengan prosedurnya seperti persalinan, cuci darah, gagal ginjal, itu semua bisa di-cover oleh BPJS asalkan memenuhi standar atau memenuhi regulasi dari BPJS tersebut. Nah, untuk obatnya nih kita mengikuti formula dari nasional. Jadi untuk penderita itu sudah kayak paketkan gitu loh, Pak. Tapi pernah dengar gak sih kalau BPJS itu sering defisit? Jadi gini Pak, BPJS itu sering defisit karena tantangannya besar, pembiayaan meningkat, sedangkan peserta lainnya kadang nggak disiplin bayar iurannya. Ditambah potensi fraud baik dari peserta maupun fasilitas kesehatan sendiri. Ya, makanya sebagai peserta kita itu harus bayar iuran ya teman-teman, karena kita menikmati manfaatnya kalau suatu saat nanti kita sakit. Bener banget nih, kalau kita semua disiplin, maka prinsip gotong royong itu bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Oh, berarti dari percakapan kita tadi bisa disimpulkan ya. Jadi BPJS itu adalah jaminan layanan kesehatan untuk mencakup masyarakat yang luas di Indonesia ya teman-teman. Wah, seru banget teman-teman percakapan kita hari ini. Tepuk tangan coba. Jadi kita akan mengakhiri obrolan ini sampai di sini aja teman-teman. See you next time. Goodbye.